Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Ayu Rahayu dengan NPM 2021010031, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus kewarisan kunsa muskil banci. Pengertian kunsa banci. Pengertian al-kunsa atau banci dalam bahasa Arab diambil dari kata hanasa berarti lunak atau melunak. Contohnya, hanasa wa tahanasa, yang berarti apabila ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita, lembut dan melenggok-lenggok. Karenanya dalam hadis sahih dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Makna khunsa menurut para fuqaha, yaitu orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan kelamin wanita atau hermafrodit atau bahkan tidak mempunyai kelamin sama sekali. Keadaan yang kedua ini menurut para fuqaha dinamakan khunsa muskil, artinya tidak ada kejelasan. Sebab setiap insan seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas. Bila tidak berkelamin laki-laki, berarti ia berkelamin perempuan. Kejelasan jenis kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya, sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai bagiannya. Macam-macam kunsa. Yang pertama, kunsa ghairu muskil, yaitu kunsa yang tidak sulit. Kunsa yang telah terang atau wadhi, yaitu kunsa yang telah dapat dihukumi sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan, dengan memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah dengan memperhatikan kepada kelamin itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya. Apakah mirip kepada laki-laki ataukah kepada perempuan? Amir Syarifuddin mengatakan bahwa kunsa ghairu muskil adalah kunsa yang melalui alat kelamin yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada ia adalah laki-laki, maka alat kelamin satu lagi disebut alat kelamin tambahan. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, kunsa muskil atau kunsa yang sudah ditentukan. Kunsa muskil yaitu manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan. Tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan apakah dia laki-laki atau perempuan atau samar-samar tanda itu dan tidak dapat ditarjihkan. Menurut Wahab Zuhaili, kunsa muskil adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak diketahui kelakiannya atau kewanitaannya, seperti dia kencing melalui salat, kelamin laki-laki dan perempuan, atau tanpa jenggot atau payudara dalam waktu yang sama. Biasanya dengan kemajuan ilmu kedokteran modern, kemuskilan diakhiri dengan operasi yang menyebabkan kejelasan keadaannya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, kunsa muskil dapat diketahui kriterianya, yaitu dapat diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran. Apakah mereka memiliki sperma ataukah memiliki ovum? Jika mereka sudah jelas dan pasti termasuk pada golongan mana, maka hak dan kewajiban mereka sama dengan muslim atau muslimah lainnya. Makna pemberian hak banci menurut kalangan fuqaha mawaris muamalah bil adhar. Jika banci dinilai sebagai wanita, bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan padanya adalah hak waris wanita. Dan bila dinilai sebagai laki-laki dan ternyata bagiannya sedikit, maka diponis sebagai laki-laki. Bahkan bila ternyata dalam keadaan di antara kedua status harus ditiadakan haknya, maka diputuskan bahwa banci tidak mendapatkan hak waris. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bila dalam suatu keadaan salah seorang dari ahli waris gugur, maka haknya dikarenakan adanya banci dalam salah satu dari dua status, yaitu sebagai laki-laki atau wanita, maka gugurlah hak warisnya. Sebagai contoh, seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami dan anak kunsa, berarti harta warisnya ditinggalkan sebesar 40 juta. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan kunsa tersebut laki-laki. Ahli waris suami dan anak kunsa yaitu laki-laki. Suami menerima 1/4 bagian dan anak sebagai ashabah dengan asal masalah 4. 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Jadi bagian dari asal masalah suami ialah 1. Dan ashabah 3/4 dikali 4 sama dengan 3. Jadi totalnya adalah 4. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dan 4/4. Lalu bagian ini dikalikan dengan harta waris yang ditinggalkan. Jadi 1/4 dikali 40 juta sama dengan 10 juta. Dan harta yang didapat oleh suami ialah 10 juta. 3/4 dikali 40 juta sama dengan 30 juta. Jadi harta yang didapatkan oleh kunsa anak laki-laki ialah 30 juta. Hingga pada akhirnya 4/4 dikali 40 juta sama dengan 40 juta. Kemungkinan kunsa tersebut perempuan, ahli waris suami dan anak kunsa perempuan. Bagiannya 1/4, asal masalah 4, 1/4. Anak perempuan kunsa menerima 1/2, 2/4. Totalnya 3 dan 3/4. 1/4 dikali 40 juta sama dengan 10 juta. 2/4 dikali 40 juta sama dengan 20 juta. Maka sisanya adalah 10 juta.
Dari dua kemungkinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagian yang terkecil di antara keduanya adalah bagian perempuan, sehingga untuk si Kunsa tersebut diberikan bagian perempuan, yakni setengah bagian. Dalam contoh ini, bagian Kunsa yang diberikan adalah 20 juta, sedangkan sisa harta 10 juta ditangguhkan karena si Kunsa dapat dipastikan jenis kelaminnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.